Ya, misa bebasnya Peggy Setiawan usai sidang pra-peradilan menuai tanggapan dari pengacara Hotman Paris Hutapea yang mengatakan bahwa Peggy bisa ditahan lagi. Polisi bisa kembali menjerat Peggy jika seandainya ditemukan adanya bukti baru. Benar Peggy bebas, tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural. Pengacara Hotman Paris Hutapea menyebut kemungkinan Peggy Setiawan bebas dari penjara hanya sebentar. Sebab menurutnya, Peggy belum bebas dari pokok perkara. Polisi bisa saja memanggil Peggy kembali sebagai saksi. Kemudian jika ada alat bukti baru, Peggy bisa saja jadi tersangka lagi. Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Peggy dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar, yaitu memanggil sebagai saksi, kedua menetapkan sebagai tersangka, dan kemudian melimpahkan ke kejaksaan. Itu bisa dilaksanakan oleh penyidik dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu berikutnya. Ya, contoh, besok-besok penyidik bisa memanggil Peggy sebagai saksi dan siang harinya bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka, bahkan bisa ditetapkan sebagai tahanan, ditahan. Untuk itu jika memang Peggy benar-benar tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat, sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan untuk seluruhnya. Penangkapan dan penetapan tersangka Peggy oleh Polda Jawa Barat dinilai tidak sah. Salah satu pertimbangan hakim, Peggy belum pernah diperiksa sebagai saksi saat ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, misa pra-peradilan Peggy Setiawan telah dikabulkan. Namun benarkah Peggy bisa ditahan kembali jika polisi menemukan adanya bukti baru? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pakar hukum pidana, ada Heri Firmansyah. Kita langsung sapa. Selamat sore Pak Heri, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Pak Heri, yang menjadi menarik adalah ketika kemudian pra-peradilan Peggy Setiawan yang dikabulkan, pihak Hotman Paris mengatakan bahwa, dan juga banyak pihak lain sebenarnya mengatakan bahwa Peggy ini sebenarnya bisa saja ditetapkan kembali sebagai tersangka kemudian ditahan lagi. Nah, dalam pandangan Anda, apakah semudah itu artinya pra-peradilan ini dinafikan kembali begitu? Ya, sebelumnya saya ucapkan salam ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang menarik memang karena di tataran praktik juga harus kita perjelas ini ya. Di teori bahwa itu bicara tentang pra-peradilan berarti bicara dalam konsepsi mungkin lebih banyak ke formal proseduralnya. Nah, apa yang dikaitkan dengan pernyataan Bang Hotman itu adalah formal proseduralnya. Ketika kemudian diperbaiki dan kemudian ada penetapan tersangka kembali melalui proses yang lebih hati-hati, taat prosedur, taat asas, kemudian memberikan hak yang penuh juga kepada tersangka atau bahasanya calon tersangka oleh para penyidik misalnya, itu harusnya diberikan secara utuh begitu ya. Mungkin dalam konteks itu maka ketika dipenuhi dia, maka sangat mungkin ada peluang untuk kemudian dijadikan penetapan tersangka. Dan penjelasan dari pra-peradilan yang dilalui oleh Peggy Setiawan kemarin itu bukan membebaskan. Jadi dia tidak bicara membebaskan orang, karena memang tidak ada proses yang dalam hal ini berjalan dalam konteks bahwa sudah ada proses persidangan. Nah, kalau di konteks putusan katakanlah ada putusan pemidanaan, ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, ontslag van revolving, ada putusan bebas, prisprah, itu membebaskan orang di sana. Dan dalam konteks ini kan kemarin juga sudah ditegaskan oleh Hakim Tunggal di pra-peradilan di PN Jabar bahwa yang difokuskan adalah
proseduralnya, bahwa Peggy Setiawan tadi disampaikan di prolog awal bahwa tidak diberikan kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan. Apa guna kepentingan pemeriksaan bagi si calon tersangka atau tersangka ini? Adalah pembelaan diri, bahwa dia membuktikan sebaliknya apa yang didaku atau dikatakan bahwa dia ini diduga melakukan satu tindak pidana, ada unsur kesalahan. Dia akan membuktikan bahwa bukan dia pelakunya yang harus bertanggung jawab dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Itu hal yang berbeda begitu ya. Kita juga layak untuk menyoroti apa yang Anda katakan formal dan juga prosedural yang menjadi aspek dari pra peradilan, dan itu juga kalau kita lihat juga dalam putusan Hakim pra peradilan Eman Sulaiman itu mengatakan kan bahwa yang membuat Peggy akhirnya memenangkan pra peradilan itu adalah tidak diperiksa, artinya bukan bahkan tidak ada bukti begitu yang dipermasalahkan. Apakah artinya dengan kemudian misalnya kepolisian membuka kembali dengan yang prosedur yang layak itu juga bisa membuat Peggy menjadi tersangka lagi artinya? Ya, begini, bahwa konsep pra peradilan kan menguji sebagai kontrol horizontal kinerja aparat penegak hukum. Nah, kalau salah harus diluruskan. Nah, maka fungsi check and balances dalam sistem peradilan pidana dilakukan dalam proses persidangan pra peradilan tadi. Ini loh yang harus dipenuhi sehingga ini tertib administrasi, tertib prosedural agar tidak ada hak-hak orang yang kemudian hilang di sana. Tadi saya katakan, jangan dianggap bahwa kalau nanti lo nggak bersalah silahkan buktikan di pengadilan. Tidak sesederhana itu. Karena orang sudah mungkin dilakukan upaya paksa. Seperti Peggy misalnya sudah ditangkap dia, sudah ditahan misalnya. Itu kan, iya kalau memang dia pelakunya, kalau bukan. Nah ini jadi persoalan di ranah hukum, sehingga kita tidak boleh membiasakan hal-hal semacam itu. Sehingga taat prosedur itu menjadi penting, SOP itu menjadi penting. Tapi dalam hal lain kita mengatakan juga bahwa penyidik mungkin punya keyakinan. Nah, keyakinan penyidik itu kan harus didasarkan oleh dua alat bukti tadi. Nah, dua alat bukti apa saja dalam konteks penetapan tersangka yang sudah dilakukan? Menurut saya itu pun menjadi penting juga. Tapi sebelum masuk ke alat bukti, ternyata sepertinya Hakim pra peradilan kemarin itu melihatnya dari prosedural yang tidak dilakukan. Nah, jadi kita belum menyentuh pada dua alat bukti yang diajukan nih, sehingga kita nggak tahu nih sebenarnya dua alat bukti apa yang memperkuat bahwa dia ini adalah pelakunya selain dari putusan kemarinnya. Karena kalau putusan kan diperdebatkan juga oleh pihak lawan kan, karena DPO-nya waktu itu disebut 3, kemudian direvisi, dikembalikan posisinya menjadi 1 oleh tim dari Jabar, penyidik di sana. Nah ini kan jadi satu hal yang menurut saya kalau tidak menggunakan prinsip kehati-hatian akan berbahaya dalam konstruksi hukum acara pidananya atau pelaksanaan atau penegakan hukum pidana itu sendiri. Baik, gitu. Yang menarik menjadi perhatian juga dalam putusan permohonan yang mengabulkan permohonan Peggy Setiawan itu adalah ada poin yang mengatakan bahwa yang putusan-putusan yang kemudian berlanjut terkait dengan status tersangka itu juga bisa dibatalkan artinya. Apakah itu ultra petitum kah? Ya, kalau saya tidak salah itu berkaitan dengan amar putusan di poin kelima yang diperbincangkan adalah bahwa putusan ini kemudian seakan-akan mengunci ya posisi penyidik untuk penyidik tidak bisa menetapkan tersangka. Ini bisa perdebatan panjang ini. Karena bicara tentang domain penyidik adalah tugasnya melakukan penyidikan. Itu diberikan kewenangannya lewat KUHP, lewat undang-undang organik yang melekat pada undang-undang kepolisian, misalnya Undang-Undang 2 tahun 2002 kalau yang belum ada revisi ya. Maka proses penyidikan itu adalah domain mereka. Di situ mereka harus menemukan dua alat bukti yang tadi saya katakan. Bahwa orang ini adalah orang yang bersalah, maka patut dia dituntut pidana, bahkan mempertanggungjawabkan pidana tersebut. Nah, kalau kemudian ini dikatakan bahwa tindakan lanjutan apapun bentuknya dari penyidik itu kemudian tidak bisa dilakukan kembali, nah berarti kan ini sudah ada proses yang menurut saya dalam, pencermatan dalam oleh hakim. Sedangkan ini menurut saya mohon maaf agak kontradiktif dengan putusannya. Karena putusannya hanya menilai prosedural saja. Bagaimana sesuatu yang hanya menilai dari kulit, kemudian bisa mengklaim bahwa dia sudah melakukan pemeriksaan secara utuh, sehingga orang ini tidak boleh lagi dilakukan tindak pidana. Kita setuju, kita sepakat bahwa tidak boleh dilakukan secara serampangan,
sehingga dikembalikan lewat proses hukum acara pidana yang baik dan benar. Saya sepakat di situ. Tapi kemudian ketika pertentangan antar domain ego sektoral misalnya muncul di sana, yang jadi bahaya nanti kalau dibacanya begitu ya, bahwa ini kan bagian saya, kewenangan saya melakukan penyidikan, ini kan bagian saya memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Nah ini agak menjadi soal, apalagi kalau seandainya putusan itu kemudian tidak ditaati misalnya, dengan dilakukan proses penyidikan baru. Nah ini kan nanti kasihan mereka yang mohon maaf ya tidak belajar hukum, akhirnya malah jadi melihat bahwa ini kok jadi seperti ini hukum kita. Baik. Ini suatu hal yang menurut saya kontraproduktif terhadap usaha upaya untuk menegakkan keadilan dalam kasus Peggy Setiawan. Baik. Itu yang menjadi poin menarik bahwa di satu sisi kita mengamini bahwa memang harus benar. Formal dan juga prosedural dalam penetapan tersangka itu harus tertib. Tapi di sisi lain juga yang Anda katakan ada poin-poin yang menurut Anda itu seolah-olah mengikat lah ya penyidik ini. Nah artinya apakah kemudian dengan putusan hakim ini Peggy ini bisa jadi tersangka lagi atau tidak dengan ini? Artinya bahwa apakah kemudian jika penyidik mentersangkakan kembali, misalnya ditemukan bukti baru, ditersangkakan kembali, apakah ini artinya bahwa sudah menyalahi putusan pengadilan? Kalau saya bicara begini, saya sebagai orang hukum akan bicara dalilnya, alasannya. Itu akan kita uji, apakah alat bukti untuk menetapkan Peggy menjadi tersangka itu valid atau tidak. Kemudian sesuai atau tidak dalam konteks tadi kita bisa menganalisanya, walaupun nanti yang menakar itu semua adalah hakim misalnya ketika dibawa di persidangan. Tapi setidak-tidaknya kita bisa melihat korelasi tadi. Mengapa seorang itu dijadikan tersangka? Ini kan pasti ada asbabun nuzulnya kan, ada hukum sebab akibatnya, kausalitas di sana. Nah itu dulu yang dibangun secara logika hukumnya. Kalau ternyata memang tidak ada satupun alat bukti yang memperkuat bahwa dia adalah pelakunya, menurut saya tidak bisa dipaksakan juga. Jadi ini bukan masalah mentargetkan seseorang ya untuk menjadi TO, target operasi untuk menjadi tersangka. Ini harus dibuang jauh-jauh sehingga prinsip kehati-hatian bukan prinsip kecepatan dalam hal penetapan tersangka itu perlu dijunjung tinggi agar tidak terjadi problematika hukum semacam ini. Karena sekarang ruang untuk di-challenge-nya dalam pra-peradilan sebagai objek pra-peradilan, sebagai perluasan dari pra-peradilan yaitu penetapan tersangka, itu kan sudah memang diketok palu oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PU 12 Romawi tahun 2014. Nah maka ini bisa jadi, mohon maaf, tsunami perkara ke depan kalau seandainya kalah lagi misal di proses pra-peradilan nanti. Nah ini akhirnya tidak ada ujungnya. Jadi memang harus ada kepastian hukum dan juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam hal penegakan hukum itu sendiri, begitu. Yang Anda lihat dari aspek hukum, apa kemudian faktor-faktor signifikan yang bisa menyebabkan penyidik kembali menetapkan Peggy sebagai tersangka? Ya, kalau memang ternyata dilihat bahwa dalam kronologi ataupun keterangan saksi-saksi lain menjurus pada keterangan yang mengarah pada tindakan atau perbuatan Peggy Setiawan. Tapi sesungguhnya kan alat bukti bukan hanya keterangan saksi. Ini dapat digali dalam hal-hal yang lain. Maka perlu untuk dalam teknis penyidikan, investigasi itu dilakukan secara mendalam, profesional, dan benar-benar dilakukan dalam konsepsi due process of law. Tidak scientific crime investigation. Jadi semua daya upaya itu bisa dilakukan secara maksimal menurut saya. Jangan setengah hati melakukannya. Jangan sudah ada judgement sebelumnya. Maka itu yang ditepikan dulu. Kalau memang ternyata tidak ada, ngapain harus dipaksakan? Tapi kalau memang dia adalah pelakunya, penyidik memang harus berani mengambil resiko itu. Jadi bukan mencari kebijakan yang mana yang populer, mana yang populis ini. Tapi seakan-akan baiknya di depan. Padahal yang perlu kita lakukan penegakan hukum itu memang tidak mesti harus menyenangkan setiap orang. Tapi ini harus dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, sesuai dengan amanat yang dalam putusan peradilan kemarin. Pak Heri, kita kembali ke putusan pra-peradilan yang dikeluarkan oleh Hakim Eman Sulaiman ini. Apakah Anda melihat secara keseluruhan begitu, ini adalah putusan yang terlalu jauh? Ya, saya menghargai dan menghormati putusan hakim ya. Bagaimanapun saya sebagai seorang lawyer selain sebagai dosen juga memahami bahwa apapun keputusan hakim kita selalu anggap benar. Sama belum ada putusan pengadilan tingkat di atasnya mengkoreksi hal itu. Dalam konteks pra-peradilan ini
mungkin ada beberapa hal yang kita bisa berbeda pendapat, tapi bukan berarti kita beranggapan bahwa putusan ini tidak memiliki kualitas sama sekali. Tapi ada hal yang memang kadang bisa sifatnya dominan, bisa kemudian menyenangkan orang, ada yang sepakat, ada yang tidak bersepakat. Nah mungkin dalam poin-poin yang berbahaya tadi ya, seperti banyak orang pengamat hukum yang mengatakan poin kelima dalam amar putusan, kalau saya nggak salah yang tadi barusan kita bahas, itu salah satu yang memang bisa menimbulkan banyak problematika dalam hal penegakan hukumnya. Karena kita bicara dalam teori putusan ini kan nggak hanya dilafalkan, dibacakan saja, tapi kan harus dieksekusi. Nah, mau nggak sih pelaksana eksekusinya menuruti aturan putusan itu? Harusnya wajib hukumnya, fardu ain, dia bukan lagi sunnah atau sunnah muakkad dalam hukum agama begitu ya. Misalnya saya sebagai muslim mengatakan itu. Tapi dalam konteks ini memang harus ada jalinan koordinasi, komunikasi, mungkin menghilangkan ego sektoral tadi untuk melihat bahwa ya yang kita cari ini keadilan substantifnya, proseduralnya sudah berjalan. Pengadilannya sudah berjalan, prosesnya sudah, bukti membuktikan sudah dalam konteks tadi. Nah sekarang tinggal bagaimana kemudian memanifestasikan itu dalam konteks keadilan substansifnya. Nah ini yang menurut saya penting untuk sebenarnya kita pelajari bersama, sehingga kita bisa belajar dari kasus Peggy Setiawan dengan harapan tidak ada lagi Peggy Setiawan lain di luar dari kasus ini, gitu kan. Baik. Yang menarik juga kita soroti adalah rencana untuk PK dari ke-6 terpidana lainnya dari hasil pra-peradilan Peggy Setiawan. Apakah menurut Anda ini bisa dijadikan novum bagi mereka? Karena kalau kita lihat memang nampaknya kan pertimbangan hakimnya adalah prosedural begitu. Tapi kan artinya ini bisa jadi aspek yang sangat terpisah jika kita melihat bagaimana kemudian penetapan tersangka yang lainnya. PK itu kalau nggak salah saya diatur di pasal 263 KUHP ya, bahwa terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK. Kalau yang dimaksud tadi adalah upaya dari kawan-kawan yang masih ada di dalam lapas tadi untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa PK tadi ya. Ya itu dilindungi oleh undang-undang, tapi kan dasar dalam mengajukan PK juga harus dilihat. Misalnya bukan hanya novum, tapi apakah misalnya ada kekhilafan hakim dalam memutus perkara di pengadilan tingkat pertama dan seterusnya, tadi kan harus dicek kembali ada atau tidak hal itu. Baik. Sehingga itu bisa atau ada tidak pertentangan antar putusan. Jadi tidak hanya the one and only novum saja, tapi mungkin paling mudah adalah kalau bisa memunculkan novum. Kan novum ini harus didukung oleh misalnya ada nggak saksi yang berbeda pendapat yang ketika itu tidak dipanggil, tidak dengar keterangannya, padahal kalau dipanggil, didengar keterangannya, maka bunyi putusannya mungkin nggak seperti saat ini. Hasilnya bisa berubah putusan. Baik, Pak Heri, kita tentunya akan menantikan bagaimana kemudian perkembangan kasus ini yang memang nampaknya dengan pra-peradilan ini kan seolah-olah dienolkan kembali dan kita melihat sekarang melebar ke babak baru. Kita akan menantikan bagaimana perkembangannya. Terima kasih Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana telah bergabung sama kami di Sindo Sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.